Selamat malam, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Di malam hari ini ketika kita akan menutup aktivitas kita mau datang di hadirat Tuhan dalam renungan malam. Namun sebelumnya mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur bahwa luar biasa hebat Tuhan menjaga kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami melakukan aktivitas dengan kerja tugas lain kami. Kami menyadari bahwa itu semua karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Ketika ada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan kami diberikan kesempatan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh nyata hadir bagi kami. Biarlah kami diberikan hikmat untuk kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-15 hingga ke-18. Kolose pasal 4 ayat yang ke-15 hingga yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfah dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripada Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjumpaan, baik kita bertemu secara komunikasi secara media sosial ataupun kita bertemu secara langsung, tatkala kita bertemu dengan orang atau berbicara dengan orang pasti mengucapkan kata salam. Misalnya ketika berada di sekolah, ketika berada di ruang kerja bersama dengan rekan kerja atau rekan sepelayanan, saat bertamu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita pasti mengucapkan salam sesuai dengan waktu dan kondisi kita bertemu. Ini artinya kita menghormati. Ada kata menghormati seseorang yang kita jumpai atau yang kita sapa. Salam juga kita ucapkan untuk menunjukkan bagaimana saya, Bapak Ibu juga yang di rumah dan saudara-saudara menempatkan orang lain atau menilai orang lain. Pastinya pada saat kita mengucapkan salam atau kita mendapatkan salam, kita memiliki relasi yang baik. Kita memiliki relasi yang baik antara kita dengan orang lain atau kita dengan orang tersebut. Tetapi hal ini bukan disalahartikan ketika kita tidak kenal dengan orang lain, kemudian kita bertemu lalu kita tidak mengucapkan salam. Kalau ini kita lakukan berarti ada yang salah di dalam diri kita, ada yang salah dengan etika berkomunikasi kita, atau mungkin maaf Bapak Ibu, atau mungkin ada dalam sedang gangguan psikologi begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya kapanpun waktunya, dimanapun waktunya, kepada siapapun, bentuk kita menghormati orang lain ketika bertemu atau ketika kita bertegur sapa komunikasi, pertama-tama adalah memberikan salam. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain memiliki makna bagaimana menghormati, menempatkan orang lain atau menilai orang lain, rupanya salam ini menjadi ciri khas. Bagaimana ciri khas ini dapat dilihat identitas kita ketika kita mengucapkan salam. Misalnya, ini contoh nyatanya ketika ada orang yang mengatakan shalom, berarti kita bisa tahu bahwa itu adalah orang Kristen dan orang Katolik. Kemudian ada yang mengatakan assalamualaikum, berarti kita tahu bahwa mereka orang yang beragama Islam. Mengatakan Om Swastiastu, berarti mereka yang beragama Hindu. Namo Buddhaya, itu berarti mereka beragama Buddha. Kemudian salam kebajikan, berarti mereka beragama Konghucu.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Paulus. Ciri khas atau identitas surat yang ditulis oleh Paulus adalah salam yang selalu ia tuliskan di awal surat ataupun di akhir surat. Terbukti pada pembacaan kita di malam hari ini, Paulus menuliskan suratnya dan menutupnya dengan salam. Ibu bapak saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Paulus menitipkan salam kepada saudara-saudaranya di Laodikia, di Nimfa, dan jemaat yang ada di rumahnya. Ia menuliskan salam ini karena ia cinta dan mengasihi jemaatnya. Melalui tulisannya ini, ia berharap kepada jemaatnya di Kolose untuk tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus, sekalipun mereka harus berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu. Paulus tetap menjaga jemaatnya, mengasihi jemaatnya supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Dan hal ini, surat ini dituliskan Paulus di dalam penjara. Paulus mengatakan kebelengguku di ayat yang terakhir tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui salam yang kita ucapkan ada banyak makna yang tersirat. Yang pertama, bagaimana kita menghormati atau memposisikan orang. Yang kedua, salam itu juga bisa menjadi ciri khas atau identitas kita. Lalu salam juga yang kita ucapkan itu dapat menunjukkan atau memiliki hal untuk menyampaikan berkat bagi orang lain. Mari kita belajar dari Paulus. Dalam penjara pun dia tetap menyampaikan, dia giat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Ia tidak berhenti meskipun situasi di penjara pun yang melanda dirinya. Nah, Paulus bersyukur dengan apa yang dialami. Itu terbukti dari surat yang ia tulis. Diawali oleh salam dan diakhiri juga oleh salam. Maka dari itu kita perlu memahami kata salam lebih dalam lagi. Karena salam menunjukkan ada damai dan sukacita di dalamnya ketika kita menyampaikan salam tersebut. Misalnya kita mengucapkan selamat pagi. Nah, di dalam kata selamat pagi itu artinya kita mendoakan orang yang kita temui, yang kita sedang ajak komunikasi, semoga dalam keadaan selamat. Atau semoga di pagi hari ini Anda dalam keadaan selamat. Dan lain sebagainya. Selamat makan berarti semoga ketika kamu makan kau tetap selamat. Kita tahu ya, karena beberapa banyak dan saya juga mengalami ada orang yang makan pun tersedak akhirnya berujung pada kematian. Nah, kata-kata salam selamat itu mendoakan supaya mereka boleh berjalan dengan lancar dengan kegiatan yang dialami. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak makna kata salam. Kita mengucapkan kata salam untuk menghormati, kita mengucapkan kata salam untuk memposisikan orang lain menjadi ciri khas dan identitas, dan juga kata salam itu adalah pengharapan, doa supaya orang yang kita temui dalam keadaan baik dalam melanjutkan atau melakukan aktivitasnya. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudaraku dalam keadaan sulit seperti ini, dalam keadaan sedih, menderita pun, hendaknya kita juga memancarkan kasih Tuhan lewat semangat dan salam yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan malam hari ini kita bersyukur bahwa masih selamat. Itu karena berkat dan doa harapan dari orang lain dan juga doa harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu mari dengan bersyukur kita akan mendapatkan rasa damai dan sukacita. Mari kita melanjutkan salam kasih Kristus itu kepada sesama kita, agar sesama kita juga merasakan salam kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Salam kasih untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami Tuhan ketika malam hari ini kami masih diberikan kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengerti lagi satu hal lewat firman Tuhan di malam hari ini. Bagaimana kami untuk menjadi orang Kristen, kami memiliki ciri khas membagikan salam kasih Tuhan kepada sesama kami. Biarlah kami tetap mau menempatkan orang lain sesuai dengan
apa yang Tuhan mau, tidak membeda-bedakan, dan tetap mau menghormati orang lain dengan salam yang kami berikan. Biarlah ini boleh menjadi identitas dan ciri khas kami Tuhan, dan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika malam sudah menjadi bagian kami yang akan melanjutkan aktivitas kami, bahkan kami akan beristirahat malam. Tuhan tolong jaga dan sertai kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi karena malam begitu dengan misteri. Tapi kami percaya dalam istirahat malam kami tetap Tuhan menopang dan menyertai kami. Sehingga ketika kami masih diberikan kesempatan untuk esok pagi, kami boleh terbangun dan begitu sukacita memulai aktivitas kami. Kami boleh menyambutnya dengan penuh ungkapan syukur, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sertai. Kami yang dalam pergumulan dan dalam permasalahan pun juga Tuhan berkati. Sehingga diberikan hikmat, kami dituntun untuk boleh melihat jalan keluar. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pelayanan kami, apapun yang kami rencanakan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.